Oke, harapannya semoga sebelum apa namanya? Sebelum maghrib ya selesai kelas hari ini. Oke, hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu ya, saya akan menjelaskan salah satu konsep untuk menggabungkan antara time series dan text mining. Jadi tentu Anda sudah belajar tentang text mining ya. Sorry, Anda sudah belajar tentang time series. Text mining sudah belajar belum? Belum ya? Mbak Nadine, text mining udah belajar belum? Oh, sebenarnya belum, Pak. Oke, nggak apa. Kita belajar dari awal lagi untuk kenalannya. Saya mulai tebak-tebakan dulu ya. Hari Jumat ini, ah, besok weekend, jadi kita harus mulai dengan fun. Tebak-tebakan, kenapa air mata warnanya bening? Saya tahu, Pak. Apa Mbak Nadine? Karena kalau hijau air maca, Pak. Benar ya, karena kalau hijau air maca. Ada lagi kota yang tak pernah sendiri. Apa Mas Azmi? Mbak Nabila? Samarinda, Pak. Benar ya, Samarinda. Oke, terima kasih. Jadi masuk ke topik yang serius tentang text mining itu apa? Jadi banyak digunakan untuk BIN ya, Badan Intelijen Netizen. Itu yang berbeda antara Indonesia dan Korea ya. Korea sama sih kurang lebihnya, mereka juga aktif di sosial media ya. Dan bahkan lebih, kalau saya bilang nomor dua lah ya, kalau untuk menghujatnya itu luar biasa gitu, apa sesama K-pop gitu ya. Sama-sama seperti Indonesia. Jadi kita bisa memaksimalkan data text mining untuk banyak hal gitu ya. Salah satunya adalah time series. Nah, berbicara data, di sini tentu Anda sudah mempelajari banyak hal ya. Ada data geospasial, tentang geografi, ada data satelit, kemudian ada data multimedia, termasuk gambar, audio, video, kemudian data time series gitu ya. Ada data transaksi bank, ada saham, kemudian ada data teks gitu ya, word descriptions dari objeknya. Kemudian ada data dari website gitu ya, tentang data tidak unstructured. Kemudian sumber data teks itu banyak ya, teman-teman. Ada dalam bentuk artikel, kemudian research paper, ada bentuk dalam buku, library, email, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sumber data teks itu sangat banyak yang kita bisa manfaatkan. Kemudian apa itu text mining? Jadi text mining ini penting sekali ya, terutama untuk di time series gitu. Jadi yang kemarin saya jelaskan di minggu lalu gitu. Jadi kan kalau ada tren naik, tren turun gitu ya, atau ada fluktuatif, pasti itu ada reasonnya. Tuh, reason behind-nya apa sebenarnya? Misalnya, saya pernah bikin paper tentang Bitcoin gitu ya. Jadi series Bitcoin. Jadi kalau dia turun, kenapa kira-kira gitu ya? Ada mungkin ada suatu kejadian kah di dunia ini gitu, atau ada statement oleh pemangku kebijakan yang membuat dia turun gitu ya. Jadi kita bisa menghubungkan antara sentimen dengan uh, apa namanya time series gitu. Jadi sangat sangat penting untuk Anda gunakan gitu ya. Jadi nggak hanya univariate time series, multivariate time series, tapi Anda bisa gabungkan sentimen dengan time series itu. Itu salah satu cara cerdas ya untuk melakukan penelitian gitu. Jadi text mining itu apa? Saya ngambil dari Wikipedia. Jadi tentu ada dua kata ya, teks dan mining. Jadi yang kita mining kan ada data teksnya itu ya. Jadi ada proses analisis teks untuk mendapatkan informasi yang sangat baik gitu ya, high quality information dari data itu. Kemudian yang kedua, ini biasanya digunakan untuk socio computing ya, jadi komputasi sosial untuk melihat bagaimana topik yang baru di sini. Ada kata kunci discovery of new, kemudian kita bisa menangkap informasi yang ada sebelumnya gitu ya, atau kita lakukan ekstraksi banyak hal gitu. Atau kalau teman-teman baca banyak paper sekarang ada LLM ya, Large Language Model, terutama ChatGPT gitu. Nah, itu bagian dari text mining gitu ya untuk knowledge-nya. Nah, tadi saya sebutkan apa perbedaan dengan text mining dan data mining. Kalau data mining tentu berbicara tentang machine learning ya, berbicara tentang NLP, berbicara tentang information retrieval gitu, atau temu kembali informasi. Nah, tapi kalau teks data, kita lebih ke melihat bagaimana reasoning dari literatur, informasi yang ada di email, informasi yang ada di tweets, itu ya, informasi yang ada di tweets, news article, software, dan seterusnya. Nah, itu perbedaan antara data mining dan text mining. Secara komprehensif apa? Jadi kalau data mining tentu kita sama-sama sudah tahu ya, data itu adalah data numerikal gitu, atau data kategorikal.
Kemudian kalau text mining, ya namanya teks, berarti datanya dalam bentuk teks. Kemudian kalau untuk data mining, kita melihat bagaimana relation dari data kita, gitu ya. Kemudian kalau text mining terserah ya, karena itu pattern. Nanti Anda bisa bikin sentimen, emosi, Anda bisa bikin summary dari banyak ratusan PDF gitu ya. Atau nanti Anda bisa bikin sentimen emosi gitu. Terus dan juga topik modeling gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kalau data mining lebih ke melihat bagaimana outcomes-nya dari situasi yang akan depan. Kemudian kalau text mining ini lebih ke melihat bagaimana informasi yang relevan gitu ya. Kita mencoba bagaimana retrieve relevant information. Kemudian kita bisa mengkategorize dan melihat bagaimana deliver target tersebut. Gitu. Nah, kemudian metodenya untuk data mining ini banyak ya. Dan Anda udah belajar banyak hal dari NN, dari deep neural network gitu ya. Parametrik dan non-parametrik dan seterusnya data mining. Beda dengan text mining ini intinya hanya probability. Jadi kalau Anda bikin analisis tuh itu aja nilainya ya. Jadi Anda bisa bikin misalnya Malet LDA gitu ya atau LDA Gensim gitu atau nanti Anda bisa bikin naive Bayes. Nah, karena kan dia berkaitan dengan frekuensi kalau di teks ya. Intinya adalah kata yang sering muncul gitu. Jadi kalau kata sering muncul berarti nilai peluangnya besar gitu ya. Jadi makanya berkaitan dengan model-model peluang di sini. Nah, beda dengan data mining, text mining ini lebih ke big data gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Anda belajar big data, yang dikatakan big itu adalah pertama data teks, gitu ya. Yang kedua adalah data citra gambar. Tuh, yang ketiga biasa data-data bioinformatik, data sequencing genomik, sequencing DNA gitu ya. Itu baru namanya big data gitu ya. Karena dimensinya besar. Nah, kenapa dimensinya besar? Karena matriksnya itu besar, teman-teman. Gitu ya. Bukan lagi 10 kali 10. Ini bisa lagi kayak 1 juta kali 1 juta gitu ya. 1.000 kali 1.000 matriks gitu. Nah, itu yang bikin komputasinya itu lamban untuk di analisis sampai dia convergence. Inti big data itu seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak berbicara kayak 100 variabel gitu ya. 300 observasi gitu. Enggak gitu. Tapi bicara data mining di sini yang benar-benar big data adalah text mining, data gambar, data citra, dan data DNA itu. 3 hal itu tuh baru bisa dikatakan big data sebenarnya. Gitu ya, karena datanya sangat besar. Ini saya sebutkan tadi ya, kalau untuk data mining ya cuma ada 100.000 analis ya untuk mid size-nya, tapi kalau untuk text mining ini sampai 100 juta ya untuk individual user-nya. Dan kalau untuk data mining tentu sudah hadir di tahun 94, kemudian kalau text mining ini baru-baru di tahun 2000-an begitu. Nah, kemudian apa perbedaan dengan text mining dan NLP? Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini ada 2 kunci, text mining dan natural language processing. Nah, bedanya apa? Kalau NLP ini, mungkin kalau nanti Anda ingin tertarik S2 ya, di bidang NLP, masih banyak ini yang bisa Anda gunakan. Misalnya Anda bisa melihat bagaimana hubungan tentang, apa namanya, kosakata gitu ya. Nah, berbicara bahasa gitu ya. Bahasa di Indonesia kan banyak ya, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada bahasa Melayu, bahasa Kalimantan, Papua, dan seterusnya. Gitu. Nah, LLM sekarang nih belum sampai ke arah sana, gitu ya. LLM sekarang ini baru bahasa Inggris, teman-teman. Tapi kalau LLM berbahasa Indonesia ini masih sedikit gitu ya. Jadi kalau Anda bikin ChatGPT gitu, mungkin akurat, mungkin nggak terlalu bagus ya kalau untuk bahasa Indonesia gitu. Karena kan trainingnya adalah data-data bahasa Inggris gitu ya. Nah, mungkin dari salah satu dari Anda, saya berharap ada yang tertarik di bidang sana ya, NLP, dan Anda bisa gunakan banyak hal untuk mereasoningkan masalah kita gitu. Nah, challenge-nya apa? Yang pertama adalah text mining ini datanya tidak berstruktur gitu ya. Nah, sesepele dia ada huruf besar, huruf kecil, kemudian dia ada simbol kayak begini. Ini kan ada simbol ya. Kemudian ada lagi namanya white spaces atau spasi itu. Jadi misalnya nih kalau Anda baca, kita ada kata free text gitu ya. Nah, ini kan ada spasi nih. Nah, spasi ini juga data kalau di R gitu ya, atau di Python. Jadi Anda harus hapus itu gitu ya. Belum lagi nanti ada ambigu gitu ya. Misalnya kata ini misalnya Alhamdulillah kamu kena azab gitu ya. Alhamdulillah ini kan sentimennya positif ya. Tapi kalau Anda mengumpat itu apakah dia benar positif apa tidak? Enggak juga kan? Nah, itu ada salah satu challenge di text mining teman-teman gitu ya. Sama seperti nanti kita mengkoneksi di time series ya. Itu juga salah satu yang seru itu untuk kita lihat bagaimana hubungannya gitu antara antara series dan sentimennya begitu. Nah, makanya yang ketiga ini penuh dengan ambigu ya, gitu. Penuh dengan ambigu untuk terms dan phrasesnya. Kemudian tentu
berkaitan dengan domain knowledge Anda gitu ya, untuk Anda interpretasi gitu ya. Mungkin yang saya anggap benar itu benar, belum tentu apa yang saya belum tentu apa yang Mbak Silvi anggap benar itu saya anggap benar gitu ya. Jadi ada dua hal nih paradigmanya. Jadi berkaitan dengan apa yang Anda anggap benar knowledge-nya. Nah, itu tantangan di text mining begitu. Nah, biasanya kalau text mining ini kebanyakan dia supervise ya. Entah dia melabelkan emosi gitu atau dia melabelkan dokumen tertentu. Nah, biasanya dia dalam bentuk supervised machine learning. Nah, penerapannya apa? Yang pertama, Anda bisa gunakan untuk klasifikasi dokumen, Anda bisa gunakan untuk clustering, Anda bisa lakukan untuk dokumen summarization gitu ya, visualisasi dan seterusnya gitu. Termasuk ini nih yang kelima gitu ya, making prediction gitu. Nah, saya ngajar juga teman-teman ya di UI ITS itu ya, dengan apa namanya time series itu. Tapi saya nggak ngajarkan ke mereka nih bagaimana untuk menggabungkan sentimen dengan time series gitu ya. Nah, jadi ini salah satu knowledge yang bagus nih buat Anda. Mungkin kalau Anda ikut hackathon gitu ya, atau Anda ikut lomba-lomba, Anda bisa menggunakan ini nih. Jadi mungkin akan jadi nilai plus Anda untuk dilakukan reasoning gitu ya. Kita bisa melakukan peramalan, tapi kita bisa menghubungkan kausalitasnya antara emosinya begitu. Itu salah satu yang sangat matters di time series. Nah, ini contohnya kalau nanti Anda melakukan taksonomi ya, kita dari bawah dulu, dari dokumen. Misalnya ada dokumen satu sampai seterusnya. Nah, jadi nanti bisa diklasifikasikan apakah dokumen tersebut masuk ke kategori bidang tertentu gitu. Nah, itu ada salah satu contoh untuk klasifikasi gitu ya. Nah, cara bekerjanya bagaimana? Jadi Anda lihat di sini contohnya ya. Ini ada judul namanya Seeking Large Bar Genetic Necessities gitu. Nah, jadi di sebelah kiri ini namanya topik modeling. Topik modeling itu adalah seperti summary ya, kira-kira kata-kata apa saja yang sering muncul gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat di sebelah kanan ini kan ada kata-kata ya, kayak seperti gens itu. Terus ada lagi genoming gitu ya. Terus ada lagi genom gitu ya, dan seterusnya. Nah, ketika dia sering muncul, itu dia akan muncul di pertama, karena kan nilai frekuensi gitu ya. Nah, jadi nanti ada lagi topik kedua, kira-kira apa saja yang dia terlibat gitu ya. Misalnya yang pertama dia lebih ke genetik, ada gene, ada DNA, ada genetik. Kemudian yang kedua, ada life, ada evolve, ada organism gitu ya. Nah, yang jadi tantangan di sini adalah bagaimana Anda pre-processing gitu ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kan di sini ada kata-kata the gitu ya. Ada kata-kata in, ada gitu ya. Ada any, and, to dan seterusnya. Nah, kata-kata hubung tersebut harus Anda hapus gitu ya. Karena kan kalau nanti Anda masukkan di situ untuk analisis, pasti dia akan muncul di kata-kata hubung tadi. Misalnya dan, ke, di gitu ya. Menyebabkan gitu. Nah, kata-kata yang mungkin tidak relevan, itu harus Anda hapuskan dari data Anda gitu ya. Biar dia tidak bias itu. Nah, karena salah satu tantangan di text mining adalah frekuensi gitu ya. Nilai-nilai yang paling banyak sering muncul gitu. Jadi itu yang mungkin dia akan menutup informasi yang lebih penting lagi ketika Anda tidak bersih untuk lakukan preprocessing. Nah, itu tantangannya di text mining. Nah, bagaimana Anda untuk membuat text mining? Yang pertama adalah tentu kita harus namakan namanya sintaktik gitu ya. Sintaktik ini apa? Ini yang tadi saya bilang ya, Anda kata-kata hubung Anda hapuskan, kemudian Anda hapus simbol gitu ya, kalau tidak relevan, angka gitu ya. Jadi kita bisa lakukan namanya sintaktik dulu, kemudian Anda bikin back of words atau kantong kata gitu ya. Jadi apa namanya, ada mungkin list-list kata yang kita tidak inginkan, kayak tadi ada and, ada to, ada or gitu ya, atau female, male dan seterusnya gitu. Jadi kita hapus. Kemudian untuk memunculkan nilai tersebut banyak hal yang bisa Anda gunakan. Yang pertama Anda bisa gunakan nilai modus ya, yang paling sering muncul, atau Anda bisa gunakan nilai median yang dia tahan tarik robust, boleh-boleh saja gitu ya. Jadi ada banyak hal lah yang bisa Anda munculkan. Kemudian Anda bisa gunakan untuk klasifikasi ataupun clustering ataupun untuk time series gitu ya. Jika Anda gunakan text mining. Nah, bagaimana Anda membuat analisisnya? Yang pertama, Anda harus bikin dulu kata tersebut dalam bentuk matriks, gitu ya. Dinamakan TDM, gitu, matriksnya. Kemudian, Anda lihat di bawah, Anda lihat nomor 2. Nomor 2 ini adalah rasional atau objektifnya, gitu. Kira-kira kalau kata-kata tersebut memang relevan apa tidak sih dengan masalahnya? Nah, makanya Anda harus objektif untuk menyikapi masalah tersebut. Nah, yang ketiga adalah untuk preprocessing. Nah, ini saya bilang tadi, Anda normaliskan katanya,
Kemudian Anda hapus untuk beberapa term ya, small, maksudnya huruf besar huruf kecil gitu ya. Caps lock-nya Anda bikin jadi lower case-nya semuanya gitu ya. Itu salah satu tips dari saya gitu ya. Jangan ada uppercase, bikin semuanya lower case gitu ya. Nah, kemudian Anda menghapus slang words gitu. Jadi tentu bahasa Gen Z dengan generasi milenial beda ya. Jadi Anda gunakan kalimat yang general gitu atau sesuai KBBI gitu bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa mereducing words dari kata-kata yang mungkin tidak penting di stemmingnya begitu. Lebih jelasnya di slide yang ini, misalnya ini ada kata apple. Yang apple pertama adalah A-nya besar, semuanya kecil, semuanya besar apple gitu ya. Nah, ini Anda harus satukan dia menjadi apple kecil gitu ya. Nah, makanya Anda apa namanya udah tahu lah ya kalau di Python atau di R huruf besar huruf kecil itu kan matters ya. Nah, sama di text mining. Jadi kita harus melower case-kan semua kata-katanya begitu. Nah, sama seperti yang nomor dua, misalnya kita ada kata-kata intelligent system, IS-nya besar, gitu ya. Ini I-nya besar, S-nya kecil. Kemudian I-nya besar, ada dash gitu ya, dan ada S-nya kecil gitu. Nah, jadi kita harus menghapus ini semua menjadi intelligent system gitu ya. Nah, jadi Anda bisa melakukan beberapa informasinya. Yang pertama adalah melakukan lowercase, tadi saya bilang ya, huruf kecil semua. Kemudian Anda hapus tanda punctuation-nya dari dots, dari dashes, dari koma, semicolon, dan seterusnya gitu. Kemudian Anda menghapus white spaces-nya atau spasinya ya. Kemudian Anda menghapus numbers atau emoji, ini opsional ya. Tapi kalau Anda belajar tingkat lanjut, emoji ini bisa agak sedikit apa namanya tantangan ya untuk Anda gunakan gitu. Karena kalau Anda lihat di Instagram kan kadang-kadang Gen Z ini suka pakai emoji nangis padahal dia senang gitu ya. Itu. Terus ada emoji yang matanya ke atas gitu ya, yang dia berpikir entah dia confused ataupun kayak gimana gitu ya. Atau bahkan emoji yang senyum itu berarti dia benar-benar senyum. Bisa jadi itu marah ya untuk Gen Z itu. Nah, jadi ini salah satu tantangan kalau Anda gunakan emoji di sentimen gitu ya. Jadi kalau Anda ingin gunakan ya Anda kelilingkan lah ya untuk hal demikian. Nah, yang kelima di sini ada dictionary, ada kamus ya. Jadi saya sih lebih suka menggunakan bahasa Inggris gitu. Karena kalau bahasa Indonesia teman-teman nggak banyak package-nya gitu ya. Agak PR lah kalau Anda untuk mau bikin apa namanya wordnet-nya gitu. Jadi yang paling banyak adalah berbahasa Inggris gitu ya. Misalnya nih automobile atau car itu maksudnya vehicle gitu ya. Contoh lagi, misalnya misalnya kita ada dictionary namanya time series itu. Berarti ada kata-kata misalnya neural network, ada arima, sarima gitu ya, ada autokorelasi. Nah, hal-hal itu pasti dinamakan time series gitu ya. Mungkin kalau Anda bikin dictionary neural network, mungkin ada namanya bobot gitu ya. Ada parameter, ada akurasi, ada CNN, LSTM dan seterusnya. Nah, Anda bisa bikin dictionary sesuai dengan kebutuhan Anda begitu. Nah, kemudian Anda bisa remove stop words. Jadi biasanya sih saya download di website ini ya, di Ranks and Stop Words karena berbahasa Inggris ya lebih lebih cocok. Nah, stop words ini apa? Jadi kata-kata hubung ya, seperti and, to, or, we, saya dan seterusnya. Nah, ini kan kalau Anda nggak hapus dia akan muncul tuh paling paling depan dia, yang gitu ya. Nah, jadi Anda bisa menghapus stop words-nya gitu. Nah, misalnya example ini, this is not a good option gitu ya. Nah, ini kan panjang banget ya. Jadi kita bisa reduksi gunakan kata option aja udah cukup gitu. Nah, jadi Anda bisa lakukan namanya stop words. Nah, kemudian Anda bisa melakukan replace slang words ya. Misalnya gue gitu. Terus mungkin bahasa Jawanya kulo gitu ya, aku gitu. Mungkin Anda bisa ganti sebagai saya gitu ya. Misalnya kalau kamu, lu, terus apa lagi gitu. Anda bisa gunakan kamu. Kemudian kalau ada kata-kata alay ya, misalnya SYG gitu, atau 5Y6 gitu ya, dan seterusnya. Nah, Anda harus mereplace slang word tersebut gitu, menjadi satu kata yang merepresentatif informasinya gitu ya, di sosial media gitu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya lematisasi. Jadi lematisasi ini adalah pensederhanaan kata. Contohnya ada argue, ada argued, ada argue sama arguing. Nah, jadi Anda bisa lakukan lematisasi menjadi argue gitu ya. Atau mengubah, berubah, pengubah.
Anda bisa ganti sebagai ubah gitu ya. Nah, jadi kita bisa melakukan lematisasi dari kata-kata tersebut menjadi satu makna. Gitu ya. Namanya kan teks ini kan big data teman-teman ya gitu. Jadi kita membuat dia sederhana gitu untuk di-trainingkan. Nah, contoh ya, kalau Anda tidak melakukan preprocessing, nih sebelah kiri di sini ada kata-kata yang sering muncul. Ada saya yang bisa dan ini kan gak guna banget ya untuk kita interpretasi. Adanya, ada itu ada apa. Nah, ini harus Anda hapus teman-teman. Karena teks menarik ini dia berdasarkan frekuensi. Gitu ya. Kata yang sering muncul apa gitu. Nah, makanya setelah di preprocessing baru dia muncul tuh. Ada bareksa, ada beli, ada ijo dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa nangkap informasi ya. Ada ijo. Oh, berarti kalau ijo itu maksudnya adalah untuk investor ini ketika dia mau menjual atau membeli di bidang ijo berarti dia untung gitu untuk dia. Nah, ini kan informasi ini di time series gitu ya. Kemudian misalnya ada kata-kata apalagi ya, ada top gitu ya. Nah, ini mungkin dikategorikan sebagai untuk nilai maksimum untuk penjualannya begitu. Nah, jadi Anda tantangannya adalah untuk mereduksi kata-kata penghubung tadi gitu ya, yang meter segini. Nah, jadi apa itu TDM, teman-teman? Jadi TDM itu yang saya bilang kan data besar ya. Anda lihat kayak begini. Misalnya, ini ada kalimat, we study the complexity of influencing election gitu ya, through bribery dan bla bla bla. Nah, ini di belakang ada dokumen. Dokumen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita bikin matriks gitu ya. Jadi kita hitung complexity muncul berapa kali di dokumen pertama, di dokumen 2 berapa kali, di dokumen 3 berapa kali, sampai seterusnya. Nah, maka datanya itu besar sekali teman-teman. Karena satu kata aja itu ada nilainya, gitu ya. Itu ada nilainya. Jadi makanya saya bilang, misal di sini nih ada kata-kata is it, ada kata-kata of. Ini kan kalau Anda nggak hapus kan makin nambah beban ya di modelnya. Jadi Anda harus hapus dulu gitu. Nah, ini baru namanya big data gitu ya. Jadi saya bilang tadi yang namanya big data itu ada data teks gitu ya. Data gambar gitu, pixel dan juga data sequencing genomik gitu. Nah, itu baru dinamakan big data. Jadi itu salah satu hal yang perlu Anda perhatikan ya, Anda bersihkan dulu kata-kata demikian. Nah, kemudian misalnya kalau untuk nanti Anda bisa bikin klasifikasi time series ya, ada juga ya Anda harus labelkan dulu gitu. Nah, bagaimana klasifikasinya. Atau Anda bisa gunakan untuk cluster ketika dia ada kedekatan dokumen, bisa begitu ya. Jadi nanti kalau untuk teknisnya ada beberapa paper yang saya terbit, nanti Anda bisa baca. Kalau Anda mau coding pattern atau R-nya, bilang aja sama saya gitu ya. Nanti saya bisa berikan itu untuk Anda latihan. Nah, example-nya adalah nanti ada masalah ya. Saya nanti ngasih salah satu contoh yang Pfizer aja ya. Tapi ini adalah salah satu yang bisa Anda pelajari. Yang pertama adalah penerapan data Gede lake, banget lagi sama lagi. ada apa namanya cryptocurrency ya. Nah, jadi Anda lihat ya tren sebelah kanan ini. Jadi ini kan ada tren nih dari dari Mei 11 sampai ke Juni 11 gitu. Nah, jadi kalau dia turun, kira-kira kenapa gitu ya? Nah, kita bisa labelkan, oh ternyata Bitcoin menurun ini karena si Tesla ini tidak lagi menerima Bitcoin. Nah, makanya mereka marah-marah gitu ya. Kalau Anda lihat di sebelah kanan ini kan ada kata-kata kasar ya. Bacanya dalam hati ya, jangan ada ungkapkan tuh. Ada huruf, ada kata-kata kasar lah dan seterusnya. Jadi kita bisa menggabungkan antara dua hal itu gitu ya. Antara time series dan juga text mining. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke apa namanya? Contoh yang saya berikan ya di Pfizer ini untuk Anda pelajari. Ini ada website teman-teman, namanya adalah Pfizer Vaccine Sentiment and Time Series Analysis itu. Nah, jadi kalau Anda baca ya, ini ada 5 konten. Yang pertama adalah library apa yang dia gunakan di Python, gitu ya. Kemudian bagaimana text processing-nya, kemudian dia menggunakan Fader sebagai modelnya ya untuk mereduksi kata-kata tadi, sentimennya. Kemudian dia lakukan time series gitu untuk melihat bagaimana fenomenanya gitu. Jadi saya mendongengkan dulu ya. Nanti Anda kalau menggunakan silakan. Di sini ada package-nya yang dia gunakan ya. Jadi dia gunakan Python.
Pertama adalah untuk mengimportkan tadi untuk informasinya. Nah, di sini pertama dia lakukan apa namanya processing ya, menggunakan PCA gitu di sini. Dia bisa coba juga. Nah, di sini nanti Anda bisa bisa apa namanya copy paste ya ke Python, pasti muncul. Saya sudah coba ya. Nanti dia dapat seperti ini. Kemudian Anda input datanya gitu. Nah, datanya di sini Anda lihat ya. Salah satu contohnya di sini ada ID. Nah, ada ID akun Twitter gitu atau X. Kemudian ada username-nya. Misalnya pertama si Rachel Froh. Kemudian lokasinya di mana gitu ya. Di mana user deskripsinya, berapa jumlah followernya, berapa banyak friends-nya dan seterusnya. Jadi di sini ada informasi dari user tersebut. Kemudian ada data teksnya gitu ya. Ini data teksnya dan kemudian ada hashtag yang digunakan dan kira-kira dia menggunakan sources apa gitu ya. Entah dia gunakan HP ataupun komputer. Nah, pertama di sini kalau Anda ingin gunakan untuk memisahkan mana robot, mana user gitu ya. Jadi Anda bisa sortkan dari followernya gitu ya. Nanti misalnya Anda bikin threshold nih di objektif skripsi gitu ya. Peneliti skripsi saya dilakukan untuk penyortering robot, saya anggap sebagai bot, robot gitu ya. Atau saya anggap sebagai fake user adalah ketika usernya itu lebih dari 100. Boleh ya kalau Anda ingin gunakan itu gitu. Jadi Anda bisa lakukan sort berdasarkan jumlah yang ingin Anda gunakan gitu. Nah, time series-nya di mana? Time series-nya tuh di sini teman-teman. Di data yang dia tweetkan gitu ya. Misalnya hari ini gitu. Hari ini mungkin siapa? Mas Yanuar nge-tweet apa gitu ya. Mungkin besok besok lagi mungkin Mas Yanuar mungkin akan nge-tweet hal yang lain gitu. Jadi kita bisa bikin time series-nya gitu ya. Time series dalam beberapa periode dan bagaimana teksnya begitu. Nah, ini maksudnya time series-nya yang penting gitu. Nah, kemudian di sini ada preprocessing. Yang pertama adalah dia menghapus handlers-nya ya. Kan kalau di Twitter kan ada add ya. Ada add siapa gitu. Kemudian ada tanda kutip kalau dia meretweet gitu ya. Dihapus yang pertama. Nah, kemudian menghapus hashtag. Ya, karena kalau Anda ingin menghapus boleh, ya nggak apa-apa gitu ya. Tergantung tadi. Kemudian menghapus URLs atau link yang ada di kata-kata tersebut ya. Karena nggak penting juga ada HTTP. Kemudian menghapus semua karakter gitu ya, kayak semikolon, ada koma gitu ya, ada dash dan seterusnya. Kita hapus karakter tersebut gitu ya. Dan seterusnya sampai ke spasi. Nah, ini adalah coding untuk melakukan text preprocessing. Gitu ya. Nah, kemudian di sini dia menggunakan sentimen. Jadi namanya emosi teman-teman, emosi itu dibagikan ada tiga ya. Yang pertama ada netral, yang kedua positif dan negatif gitu ya. Tapi kalau kita breakdown lagi itu ada 14 itu. Ada anger, ada disgust, ada fear, ada joyful gitu ya. Apalagi ada sad, ada trust gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu adalah turunan dalam bentuk beberapa emosi gitu ya. Tapi kalau secara global sih ada tiga gitu ya sentimennya. Entah itu positif, netral, ataupun negatif gitu ya. Nah, tapi di bawah positif dan negatif ada lagi turunan emosi tadi. Jadi Anda bisa gunakan ini tadi untuk lakukan sentimen gitu. Nah, kemudian yang tahapan keempat ya, ini mudah banget ini kalau Anda running 5 menit keluar kok hasilnya gitu ya. Jadi saya hanya menjelaskan konsep aja. Siapa tahu kalau Anda ingin gunakan untuk skripsi lanjutan boleh-boleh aja ya gitu. Yang pertama, yang keempat adalah feature engineering. Yang di sini nah dia menggunakan nilai min-nya ya untuk feature engineering. Boleh-boleh aja kalau Anda gunakan nilai median boleh gitu ya. Dan Anda bisa kreatif lah. Misalnya Anda ganti ini sebagai median. Boleh kok itu. Jadi tereduksi itu mana yang nggak tidak penting. Nah, kemudian di sini dia melihat bagaimana distribusi dalam bentuk emosi tadi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, tentu ada perbedaan gitu ya emosinya tadi. Jadi di sini ada tiga emosi, negatif, positif, dan juga netral gitu. Kemudian sama ya sentiment value tadi, ternyata lebih banyak untuk yang apa nih? Yang ini ya, nah yang netral ya daripada positif dan negatif gitu. Karena dia lebih sigmoid lah gitu ya, dari 0 ke 1 gitu. Nah, kemudian time series-nya tadi di sini ya. Yang penting, yang pertama adalah Anda bisa lakukan input series-nya. Kita ada data tahun, bulan, harinya gitu ya. Ini berdasarkan data set yang ada tadi ya untuk user tadi.
Itu. Nah, ini kode tadi, kode yang untuk nanti Anda gunakan ya. Anda bisa runningkan, pasti keluar. Saya sudah coba kok itu. Nilai min tadi, kemudian di sini kita bikin time series plotnya gitu ya. Nah, jadi ini penting ya kalau Anda gunakan ya. Kenapa ini penting? Jadi kalau Anda lihat data-data tadi kan dia ada geospasial lokasi ya. Jadi Anda bisa tahu nih kira-kira lokasi mana yang kira-kira banyak user yang aktif gitu ya. Misal nih, kalau kita mau melebar dengan apa nama mahasiswa saya sih kemarin bikin salah satu contohnya tentang Fufafa gitu ya. Jadi lokasi mana nih yang banyak mereka ngerti tentang Fufafa gitu di sentimennya gitu. Misalnya paling banyak di Jakarta gitu, ataupun di daerah Bandung gitu dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa nge-track kira-kira pada jam berapa dia nge-tweet gitu ya. Pada tanggal berapa, apakah perlu ada suatu kondisi tertentu, apa dia rutin nih membahas Fufafa tadi gitu ya. Jadi kita bisa melihat partisi sentimen di time series waktunya tadi berdasarkan frekuensi tweetnya tadi gitu ya. Nah, dia Anda bisa bikin seperti ini juga gitu. Nah, kemudian yang di bawah ini juga posisi untuk sentimen ya, entah dia positif dan negatif gitu. Misalnya, contohnya seperti apa? Contohnya mungkin kita bisa melihat sebuah fenomena ya ketika entah pejabat melakukan citra di media gitu ya. Apakah apakah orang-orang uh, mempunyai empati terhadap dia apa tidak begitu. Nanti kita bisa lihat dalam bentuk beberapa periode gitu ya. Misalnya seperti ini. Ada juga kemarin tugas yang menarik di kelas saya, dia membuat analisis apa namanya 6 bulan sebelum penurunan Jokowi gitu. Jadi dia melihat bagaimana sentimen time seriesnya gitu ya. Apakah di user X itu apa namanya banyak yang netral kah, itu apa negatif kah, apa positif kah gitu ya. Di 6 bulan sebelum dilantiknya presiden baru gitu. Itu juga salah satu yang penting digunakan. Nah, kemudian ini data time series-nya, kalau nanti Anda runningkan ya untuk dibuat gitu. Jadi di sini hampir stasioner ya untuk positif autokorelasinya pertama. Kemudian emosi negatifnya juga ya tidak stasioner ya yang negatifnya. Nah, kemudian nanti Anda bisa bikin ACF dan PACF-nya, modelnya bagaimana gitu. Nah, di sini ada ACF, PACF, berarti Anda bisa bikin model AR berapa gitu ya. Dari sini kan mudah tuh untuk dibikin model time series-nya gitu ya. Di sini di data yang keempat ini. Kemudian nanti Anda running lagi yang di bawah sini. Nah, nanti ada lagi informasi untuk menangkap kira-kira apa namanya dalam hari ke hari tadi kira-kira apakah ada sentimen positif apa tidak gitu ya terhadap fenomena tertentu gitu. Nah, kalau kasus studi ini kan cuma Pfizer ya vaksin tadi. Jadi kita bisa melihat kira-kira banyak user ataupun yang pengguna Pfizer tersebut yang sudah disuntik dosisnya, apakah merasa baik-baik saja apa tidak begitu ya. Pasti mereka kan sering aktif di X kan ya, untuk bikin misalnya dampaknya mungkin dia demam kah atau apakah gitu. Ini kita bisa lihat sentimen emosinya oleh yang di-tweet oleh user tadi gitu. Di sini ada keterangan positif, ada keterangan negatif gitu ya. Jadi kita bisa lihat pada beberapa periode waktu. Nah, kemudian di sini sama ya. Misalnya nanti Anda bikin intervensi nih, misalnya pada tanggal sekian ada dosis ketiga gitu dalam apa namanya Pfizer. Nanti kita bisa lihat fenomena seperti apa gitu. Nanti Anda tinggal runningkan aja codingan ini. Sama gitu ya. Ada informasi positif ataupun negatif dalam dalam periode time series-nya tadi gitu. Nah, jadi di sini nanti Anda bisa bikin untuk interventionnya ya. Jadi misalnya nih, yang pertama tadi, bentar, ini ke Zoom ya. Share dulu ya. Ada pertanyaannya nggak? Sampai saya reload dulu. Nih, di sini kan ada seriesnya ya. Nah, jadi Anda bisa bikin nanti misalnya di tanggal sekian tuh, oh ternyata ada informasi apa nih gitu ya. Entah ada kasus tertentu kah, itu ada mungkin gelombang ke berapakah di COVID tadi, atau mungkin ada penemuan tertentu gitu ya. Jadi kita bisa labelkan, kira-kira kalau dia ada tren, oh kenapa masalahnya gitu ya. Oh dia turun, kenapa kira-kira begitu. Nah jadi itu salah satu hal yang penting di time series ya. Bukan hanya sekadar Anda bikin model arimanya, atau Anda bikin model dasar seriesnya, tapi yang penting juga adalah bagaimana Anda mereasoningkan hubungan masalah terhadap data tersebut gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang sangat penting sebenarnya di time series.
gitu ya. Nah, nanti nanti Anda bisa coba ya runningan teks coding tersebut. Kemudian nanti baru akan Anda dapatkan untuk kata-kata yang muncul gitu. Nah, misalnya kata-kata yang muncul untuk positif ada thank gitu ya, terima kasih. Tuh, ada mungkin ada great, ada vaksin dan seterusnya. Kemudian ada kata-kata negatif yang muncul, misalnya ada COVID, ada kematian gitu ya, ada zifir itu, terus kemudian ada reaction dan seterusnya. Nah, kemudian nanti Anda bisa buat juga misalnya kata-kata yang sering muncul positif itu apa saja. Misal ada thank you gitu ya, ada grateful dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ada kata-kata yang sering muncul negatif, misalnya kematian gitu ya, COVID, ada seterusnya. Nah, jadi Anda bisa bikin lah dengan hal yang demikian gitu ya. Kemudian contoh contoh lainnya sama ya dengan apa yang ada di vaksin tersebut. Nah, ini yang kedua adalah data dari aplikasi Walmart ya yang bisa Anda gunakan. Nah, dia sama konsepnya. Bedanya kalau ini dia gunakan data vaksin, sentimen Pfizer, tapi yang kedua dia data aplikasi gitu ya. Nanti Anda bisa coba ya menggunakan coding ini yang komplit ya, V-complete coding di sini. Nah, codingnya sama persis ya. Jadi nanti Anda bisa mengambil data tersebut untuk reviewnya. Kemudian nanti Anda bisa save data tersebut. Kemudian ada data seriesnya ya. Ini data misalnya user pertama gitu, tanggal berapa, ID-nya siapa. Nah, kira-kira apa yang dibuat sama dia gitu ya. Nah, title-nya, username-nya seperti apa gitu. Nah, kemudian nanti Anda runningkan lagi coding kedua ini, overtime-nya gitu ya. Jadi kita bisa lihat series waktunya, oh ternyata dari tahun 2017 sampai 2023 pada tahun berapa aja nih yang paling banyak memberikan rating bintang 5 gitu ya. Ternyata dari 2021, mungkin karena dia membuat promo di websitenya gitu ya, atau mungkin ada fitur yang baru di situ. Jadi kita bisa bikin bagaimana rating di tahun-tahun sebelumnya begitu. Nah, kemudian Anda bisa bikin time series-nya menggunakan Python ya. Misalnya dia melakukan data rating untuk time series gitu, menggunakan mode aditif. Ini kan gampang ya. Jadi ratingnya bagaimana gitu ya. Apakah dia ada tren kah apa tidak? Apakah dia ada seasonal gitu ya. Bagaimana residualnya gitu. Jadi Anda bisa bikin modelnya. Nah, kemudian sama ya, karena dia parametrik, Anda ujikan dulu ADF, stasionaritasnya, kemudian Anda melihat bagaimana stasioner yang tadi, terus Anda bikin ACF-nya gitu ya. Kalau tidak stasioner berarti Anda difference-kan atau Anda ganti model yang relevan gitu ya. ACF, PACF, kemudian ya kita bisa bikin aplikasi review untuk rating forecast-nya gitu ya. Nah, kira-kira kemudian nanti Anda bisa analisis juga kira-kira kata-kata yang sering muncul apa saja gitu ya di data tadi gitu. Mungkin ada kata-kata kepuasan tertentu gitu ya. Misalnya di sini ada kata-kata apps, ada kata-kata Walmart gitu ya, ada kata-kata love gitu. Dan di sini kita bisa labelkan mana yang positif dan mana yang negatif gitu. Nah, yang di bawah ini nomor 4 dia menggunakan sentimen menggunakan NLTK dan juga text block gitu. Nanti kalau Anda runningkan nanti kita bisa dapat nih mana yang positif, mana yang neutral, mana yang negatif gitu sentimennya. Tuh, dan terakhir adalah word cloud gitu ya. Nah, jadi urutannya adalah pre-processing gitu ya. Terus Anda nanti apa namanya bikin time series-nya yang kedua, yang ketiga pasti selalu ditutup dengan word cloud gitu ya. Jadi kata-kata apa aja yang sering muncul di sana begitu. Ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan? Jadi ini intisari ya untuk di minggu kedua di sesi saya ya. Jadi harapannya adalah Anda paling tidak ada knowledge baru ya. Bukan bukan lagi hanya kepada metode-metode deep learning, metode-metode AI, tapi saya inginkannya Anda kreatif gitu ya. Jadi kalau ada masalah time series ini, oh ini loh kausalitasnya karena kenapa gitu ya. Mungkin karena ada sentimen di situ gitu. Jadi kalau kita bicara time series itu luas ya sebenarnya. Nggak hanya univariate, nggak hanya multivariate, tapi bisa jadi ada hubungan antara sentimen dengan time series itu gitu. Jadi ini adalah dua hal yang mungkin penting kalau nanti Anda ingin menjadi uh, pakar ya gitu ya. Jadi nggak hanya jago-jagoan nih, akurasinya tinggi gitu ya, atau sensitivity-nya bagaimana, tapi bagaimana Anda oportunistik lah untuk memaksimalkan banyak, banyak manfaat gitu ya, kurang lebihnya. Ada pertanyaan dulu untuk diskusikan?
Silakan Mbak Nadine. Oke Pak, izin bertanya Pak, sebenarnya kan dulu tuh saya dan tim saya tuh pernah nyoba sentimen analisis ya Pak. Itu Mm, temanya itu terkait pendapat mereka terhadap perang yang Israel Palestina itu Pak. Itu mm-mm. kita pakai model Indobird sama LSTM. Oh iya ya. Mm, Dan itu pun itu kita untuk data mining itu pakai web scraping di Twitter Pak. mm-mm. Cuman setelah dilihat hasilnya itu mau apa ya, conversion matriksnya itu jelek Pak. Jadi sekitar akurasi itu cuma 60%-an gitu Pak. Terus dan setelah dilihat tuh ternyata emang ada imbalance data Pak. Jadi mostly itu pada sentimennya positif. Mm-mm. Saya ingin bertanya Pak, apakah sentimen ini sentimen analisis ini tidak cocok untuk digunakan data tidak cocok untuk digunakan ketika peristiwanya itu condong ke satu sentimen aja Pak, atau ada alternatif lain buat bikin modelnya itu lebih bagus atau optimal Pak, seperti itu Pak. Iya, kalau untuk berbicara balancing ya mungkin nanti bisa direduksi ya untuk emosinya tadi. Ya memang salah satu hal yang matters di classing emosi ya tadi balancing benar kata Mbak Nadine. Jadi kalau hal yang demikian ya mungkin yang pertama kasus studinya tidak terlalu fit lah untuk model tersebut. Ya, itu memang tantangannya sih sebenarnya Mbak Nadine gitu. Ini pertama yang memang kita harus bikin dia balance dulu. Karena kalau misalnya nih Anda ada 70 user yang dia positif, kemudian cuma ada 3 yang dia negatif, ya di makna ekonomi ya baik ya, tapi kan kalau di makna statistik ya karena dia tidak balance itu sulit juga untuk bikin pemodelan gitu sebenarnya. Berarti memang optimalnya itu cuman di kasus-kasus tertentu aja ya Pak. Iya betul. Pak, makasih Pak. Ya contoh hal yang lain ya, nanti Anda bisa baca di medium saya. Ini salah satu contoh yang di 2022 ya kalau Anda ikut Pororo ya. Jadi saya iseng-iseng ngelihat informasi si Pororo ini hilang gitu kan, biasa netizen ngebantuin tuh kalau ada kejadian tertentu tuh. Nanti kita lihat itu emosinya bagaimana gitu. Oh ternyata banyak yang sedih nih, banyak yang sedih. Terus kita lihat nih kira-kira berapa banyak tweet yang muncul gitu ya. Misalnya pada jam jam pulang kerja, jam 5 sore gitu. Nah ini yang dia banyak yang nge-tweet. Kemudian kata-kata yang sering muncul apa? Ada Poloro, ada Bandung, ada Ilang dan sekitarnya, Margahayu, Ranca Bolang tuh. Jadi dia minta daerah ini untuk mencari si Pororo gitu ya. Kemudian, nah ini kata-kata yang sering muncul, gitu ya. Jadi ada kata-kata Poloro, ada kata-kata Bandung, gitu, ada Margahayu. Nah, jadi si usernya itu mengharapkan agar daerah user apa followernya di daerah-daerah ini eh, membantu untuk bukan menangkap, mencari si Poloro tadi gitu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana sentimennya teman-teman gitu. Misalnya netral bagaimana, negatif bagaimana, positif bagaimana gitu. Itu yang penting. Kemudian ada lagi contoh. Nah, ini pas kemarin 2022, pas mau nikah gitu ya. Saya juga bikin analisisnya. Jadi kita bisa lihat nih per seconds-nya berapa berapa banyak gitu ya. Gitu. Para fans Modi termasuk saya. Jadi kita bisa lihat per hour-nya gitu. Jadi pada jam berapa orang-orang banyak yang nge-tweet gitu ya. Apakah mereka melek H minus apa namanya setelah setelah kejadian apa sebelum kejadian itu banyak yang aware gitu. Ini kan ada banyak hal yang kita lebih reasoningkan gitu, emosinya, kemudian kata yang sering muncul gitu ya, dan kata-kata yang sering digunakan apa gitu. Karena misalnya ada kata kunci akuisisi gitu ya, ada yang bilang Modi diakuisisi oleh bangsa lain gitu, aset bangsa di Indonesia diakuisisi gitu ya. Ini salah satu yang bisa Anda reasoningkan ya kalau dia ada masalah tertentu gitu. Nah ini saya bilang tadi, time series itu nggak selalu melulu tentang univariate, multivariate gitu ya, tapi banyak hal yang bisa Anda gunakan gitu. Nah, kita bisa lihat netizen berbahagia apa tidak gitu ya. Ternyata berbahagia di sini. Itu banyak hal sih yang bisa digunakan untuk time series ini. Kalau nanti Anda ingin gunakan, yang saya bilang ya, nggak hanya saham gitu ya, nggak hanya kasus-kasus apa namanya temperatur gitu, itu lagi gitu ya. Tapi Anda bisa gunakan hal-hal kreatif seperti ini. Kemudian tadi yang Mbak Nadine sampaikan ya, kalau Anda belum tahu bagaimana mengambil datanya gitu ya, saya ajarkan sedikit tipsnya. Jadi yang pertama adalah Anda perlu namanya API teman-teman ya. Bisa di X gitu. Nah, API ini apa? Jadi API ini ada akses ya. Ibarat
nya adalah kartu tanda penduduk gitu ya. Kalau kita di Indonesia kan kita ada KTP, agar kita legal untuk hidup gitu ya. Nanti kalau ada API nanti ada namanya token gitu. Token yang bisa Anda gunakan akses mengambil data tersebut gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah Anda buka website Twitter atau X gitu. Kemudian ada websitenya developer.twitter gitu ya, atau developer.x.com. Nah, kemudian ini ada bagannya ya, ya apa namanya prodiknya untuk Anda apa namanya registrasi gitu. Nah, kemudian kalau Anda nggak punya akunnya, Anda harus bikin ya. Nah, nggak mungkin sih kalau Anda nggak punya ya. Jadi Anda harus registrasi akunnya. Kemudian nanti Anda bisa pilih ya yang berbayar apapun yang free gitu. Pas zaman-zaman dulu-dulu sih masih gratis ya gitu. Tapi kalau sekarang udah berbayar. Nah, tapi ya Anda bisa sesuaikan lah ya gitu. Biasanya sih kalau untuk di paper-paper ya, biasanya itu 50.000 tweets yang bisa Anda dapatkan require-nya untuk Anda analisiskan gitu ya. Dan nanti Anda bisa gunakan hal tersebut. Kemudian nanti Anda submit aja ya. Anda submit. Misalnya nih Anda ingin dapat yang free. Anda klik yang get started gitu. Terus Anda isilah aplikasinya. Nah, kalau sudah nanti dia akan email kayak begini teman-teman gitu ya. Misalnya aplikasinya receive gitu. Nah, nanti kurang lebih sekitar 1-2 minggu baru Anda akan dapat informasi. Ya namanya ada namanya consumer key, ada namanya consumer secret, ada access token dan juga access secret gitu ya. Nah, jadi akses ini untuk saya beda gitu ya. ID saya beda, ID punya Mas Kennedy beda gitu ya. ID punya Mbak Ufa juga beda gitu. Jadi jangan sharekan akun ini ke orang lain gitu ya. Karena ini ibaratnya nomor unik Anda gitu ya. Karena kan ini kan berkaitan dengan alamat email, informasi pribadi gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi kalau Anda ingin menggunakan topik yang lain ya, tadi kan saya kasih contoh Pfizer. Tadi saya kasih contoh Pfizer ini gitu. Ini kan data yang open access gitu ya. Tapi kalau Anda ingin gunakan misalnya mengambil data tentang Fufu Fafa gitu ya, atau Anda gunakan apa gitu, ya Anda bisa tarik sendiri itu. Anda registrasi dulu akunnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Kita masih punya sekitar 10 menit sebelum maghrib.